Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Wahyu Gerhanita dengan NIM E1A023044 dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum pajak saya yang berjudul Proses Penghitungan dan Strategi Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2. Jadi awal mulanya pada 1 Januari 2010 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 97 tentang Pajak dan Retribusi Daerah itu dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah atau dikenal dengan UU PDRD. Nah, beralihnya PBB P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemudian, eh, seiring berjalannya waktu, pemerintah menyadari bahwa UU PDRD ini dinilai kurang optimal dan tidak lagi relevan dengan dinamika masyarakat. Misalnya, ada beberapa pasal yang digugat dan dibatalkan oleh MK karena bertentangan dengan konstitusi, permasalahan dan penerapan desentralisasi fiskal. Nah, kemudian pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau dikenal dengan UU HKPD. Nah, pembiayaan pembangunan negara itu didukung oleh pajak sebagai sumber penerimaan utama yang dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Di sini ada definisi pajak daerah dan definisi PBB P2 berdasarkan Undang-Undang HKPD. Menurut undang-undang mengenai pihak yang wajib membayar PBB P2 ialah mengacu pada subjek pajak dan wajib pajak. Di sini ada definisi dari objek, subjek, dan wajib pajak PBB P2 berdasarkan Undang-Undang HKPD. Tidak lama ini, di sejumlah daerah seperti di daerah Pati dan Cirebon itu mengalami kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Lalu, bagaimana penerapan tarif dan penghitungan PBB P2 itu sendiri? Jadi, pemungutan pajak itu kan didasarkan atas penetapan dari kepala daerah. Nah, yang mana berimplikasi pada perbedaan besaran tarif pajak PBB P2 di setiap daerah di seluruh Indonesia. Setelah PBB P2 ini dialihkan kepada pemerintah daerah itu memiliki jadi lebih leluasa dalam menentukan tarif PBB P2. Nah, tarif ini disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah. Nah, berdasarkan UU HKPD, ada 4 unsur penghitungan PBB P2, yaitu yang pertama, NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2. Nah, NJOP itu kan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar. Jadi, apabila tidak terdapat transaksi jual-beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, dan NJOP pengganti. Kemudian yang kedua itu melalui mekanisme asesmen rasio. NJOP-nya ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100%. Kemudian yang tiga, NJO PTKP. Yang paling sedikit sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak, untuk pajak yang dikuasai di kabupaten atau kota yang sama, dan dalam tahun pajak yang sama. Kemudian yang keempat, itu tarif paling tinggi sebesar 0,5%. Ini ada tabel tentang perbedaan UU PDRD dan perbedaan dengan UU HKPD. Yang pertama itu ada pada tarif. UU PDRD itu 0,3% paling tinggi dan UU HKPD itu paling tinggi 0,5%. Kemudian dalam UU HKPD ada ketentuan terkait presentasi NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan, sedangkan di UU PDRD itu tidak ada. Kemudian rumusan PBB terutang pada UU HKPD, PBB terutang sama dengan NJOP dikurangi NJOP TKP dikali NJOP sebagai dasar penghitungan dikali dengan tarif. Sedangkan pada UU PDRD itu PBB terutang sama dengan NJOP kurangi NJOP TKP dikali tarif. Kemudian di sini saya memberikan contoh penghitungan fiksi dengan luas dan NJOP bumi bangunan di tabel ini. Apabila NJOP TKP-nya 10 juta, NJOP-nya 20% dan tarifnya 0,5%, maka penghitungan PB terutang itu untuk bumi 250 dikali 300, bangunan 50 meter persegi dikali dengan 800, dikurangi NJOP TKP-nya 10 juta dikali dengan NJOP 20% dikali tarif, yang mana menghasilkan 105.000 rupiah sebagai besaran pokok PBB P2 yang harus dibayarkan. Contoh perhitungan lain ini dihubungkan dengan Perda, misalnya pada Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024 dan Pergub DKI Jakarta nomor 17 tahun 2024. Dengan tabel sekian,
Dan apabila NJOP TKP-nya 60 juta, objek PBB-nya berupa hunian 40%, selain hunian 60%, dan ini NJOP 300 juta ini NJOP dari hunian ya. Kemudian tarifnya 0,5%, maka PBB terutangnya eh, dengan rumusan sebagai berikut, yang mana menghasilkan Rp480.000 sebagai besaran pokok PBB P2 yang harus dibayarkan. Perbedaan kebijakan pengelolaan PBB P2 di setiap daerah berpotensi mengganggu keseimbangan ekonomi. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya secara bertahap guna mengoptimalkan potensi pajak yang dapat menjadi solusi atas permasalahan yang muncul. Antara lain, yaitu yang pertama, dengan menaikkan tarif pajak PBB P2 atas persetujuan DPRD Kabupaten atau Kota dalam instrumen perubahan Perda. Nah, dalam hal ini, kenaikan tarif dilakukan dengan mekanisme progresif. Atas objek dengan NJOP kecil dibebankan tarif minimal dan sedangkan NJOP besar dapat dibebankan tarif maksimal. Kemudian yang kedua, perbaikan dan pemutakhiran basis data pajak PBB P2. Nah, pemutakhiran data ini berfokus pada perubahan nama, alamat, subjek pajak, dan objek pajak, serta luasan objek pajak. Nah, gunanya untuk memastikan kesesuaian antara data yang ada dan kondisi nyata di lapangan. Di sisi lain, masyarakat menerima SPPT PBB yang telah disesuaikan dengan kondisi terkini, sehingga meminimalisir tunggakan PBB. Kemudian yang ketiga, penilaian individual sebagai penilaian terhadap objek pajak dengan kriteria tertentu. Jadi penilaian ini diterapkan untuk objek pajak non-standar khusus atau yang bernilai tinggi. Objek PBB non-standar ialah yang memenuhi salah satu kriteria yang luas tanahnya lebih dari 10.000 meter persegi, luas bangunan lebih dari 1.000 meter persegi, dan lebih dari 4 lantai. Sedangkan objek PBB khusus eh, ialah yang memiliki konstruksi khusus, misalnya lapangan golf, rumah, apartemen, pabrik, pelabuhan, dan lainnya. Kemudian yang keempat, pemutakhiran daftar biaya komponen bangunan. Nah, DBKB ini digunakan untuk mempermudah proses perhitungan nilai bangunan dengan metode pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material, serta biaya komponen fasilitas setiap jenis penggunaan bangunan. Kemudian yang kelima, memutakhirkan NJOP sebagai nilai yang valid. Nah, NJOP ini kan dipengaruhi oleh faktor lokasi, zonasi atau peruntukan, kondisi lingkungan, hingga aksesibilitasnya. Jadi misalnya, harga dan PBB di gang sempit itu berbeda dengan yang terletak di pinggir jalan raya. Nah, menurut Lydia Kurniawati Kristiana atau dia sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa pemutakhiran NJOP tidak semata-mata untuk menaikkan PBB P2 karena nilai properti semakin tinggi sementara pendapatan dari PBB P2 semakin ringan. Artinya ada gap antara NJOP dengan harga pasar sehingga pembangunan daerah kurang optimal. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, hal-hal yang perlu diperhatikan agar pemutakhiran NJOP tidak meresahkan masyarakat. Itu yang pertama, besaran PBB P2 berutang tidak hanya bergantung pada NJOP, akan tetapi pada tarif dan kebijakan pemerintah daerah pula. Namun, pemerintah daerah dapat melakukan penurunan tarif PBB P2 agar kenaikan beban pajak tidak drastis, dengan menetapkan asesmen rasio dan memberikan insentif atau penggunaan PBB P2 untuk masyarakat tertentu. Kemudian yang kedua, apabila selama bertahun-tahun tidak ada pemutakhiran NJOP, kemungkinan yang terjadi bisa saja pemilik properti di lokasi strategis membayar pajak lebih rendah dibandingkan mereka yang berlokasi non-strategis yang membayar lebih tinggi dari nilai pasarnya. Yang ketiga, optimalisasi pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dengan perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, serta pembangunan transportasi dan tata kota. Yang keempat, kebijakan bertahap agar tidak terjadi kaget pajak dan membebani finansial masyarakat. Misalnya, dengan kenaikan NJOP secara gradual dalam beberapa tahun dan skema pembatasan kenaikan PBB P2 agar tidak melonjak drastis. Namun dari keempat hal di atas ini, pemerintah harus mengedepankan transparansi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi, bahwa pajak yang masyarakat bayar itu telah digunakan dan dikelola dengan baik. Next, sampailah pada tahap kesimpulan. Pemungutan pajak didasarkan atas penetapan dari kepala daerah sehingga berimplikasi pada perbedaan besaran tarif PBB P2 di setiap daerah di seluruh Indonesia. Tarif ini disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah. Ada 4 unsur penghitungan, yaitu yang pertama NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2. Dua, NJOP ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100%. Kemudian yang tiga,
NJO PTKP paling sedikit sebesar 10 juta rupiah untuk setiap wajib pajak, dan keempat, tarif paling tinggi sebesar 0,5%. PBBP 2 merupakan suatu kewajiban hukum yang wajib dilaksanakan setiap pemilik atau penerima manfaat atas bumi dan bangunan. Mengingat PBBP 2 sebagai salah satu pendapatan utama daerah, diperlukan upaya secara bertahap guna mengoptimalkan potensi pajak hingga mendongkrak kemajuan pembangunan suatu daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemutakhiran NJOP. Selain itu, pengelolaan pajak oleh pemerintah daerah harus dilakukan secara transparan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.